Allah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Yohanes Bapa 4, bukan Pak di gunung Yusuf. ini dan juga bukan juga di Yerusalem. Bukan itu. Kamu Yohanes tidak 4. Yohanes sempat kan? Iya, Yohanes 4 ayat yang ke 23. Yang saya baca dari atasnya, Pak Robin. Oh ya, silakan Sorry. silakan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini kata Yesus. Yesus pun menyembah gitu. Nah, Yesus pun menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus juga menyembah gitu. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini ayat Pak Robin. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, siapakah Tuhan itu? Sebenarnya Kristen lebih baik menyembah roh daripada menyembah Yesus. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Nah, kalau kita lari secara keadilan ya, kebenaran. Tapi maksudnya itu bukan roh yang disembah. Maksudnya itu menyembahlah kepada Tuhan yang tidak terlihat. Itu maksudnya Pak Uta Yusuf. Nah, sama seperti yang dimana oleh kita jadi sembahlah Tuhan yang tidak terlihat dalam kebenaran. Ya, Itu maksudnya. Iya, saya setuju. Jangan Dengan itu menyembah saya dalam yang kelihatan. Mohon maaf, itu benda mati. Karena firman Tuhan yang hidup itu Pak Ustaz Yusuf bukanlah benda mati, bukanlah Bible, adalah tubuh dari setiap kami orang-orang percaya. Nah, sama seperti kata-kata menyembah dalam tubuh, bahwa penyembah, bahwa kebenaran itu adalah tubuhmu. Kan itu dikatakan tadi dari 2 Korintus 3 ayat 3 tadi. Ya, Katakan tadi. saya setuju dengan itu. Saya setuju. Ya setuju, kenapa Kita kau menyembah pertuankan pada yang tidak kita lihat. Nah, kenapa kau pertuankan yang terlihat? Yesus kan pernah terlihat. Sekalipun itu nggak pernah melihat, tapi kan bangsa Yahudi melihat. Ah, begitu ya saya maksud toh. Tapi nggak apa-apa, hidup ini pilihan kok. Silakan itu mempertuankan Yesus selama-lamanya, silakan. Tuhan Yesus Nanti aku tidak baru benar kenal. yang tidak terlihat. Ya, Yesus Makanya nggak pernah di terlihat. dalam Alkitab itu ada. Sekarang gini aja Di itu. dalam Alkitab Kalau itu nggak ada ada. Alkitab, percaya nggak itu ada Tuhan? Kalau nggak ada Alkitab, percaya nggak itu ada Tuhan? Itu aja aku tanya. Begitu semua buat umat manusia, Karena buat Alkitab itu Kristen-Kristen di bawah. pegangan kita umat Kristen. Sekarang aku tanya, kalau nggak ada pegangan Alkitab, umat Kristen. itu nggak usah jabir, nggak usah dua mulut. Sekarang aku mau tanya, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Kalau nggak ada Alkitab, percaya nggak itu ada Tuhan? Itu aja kuncinya. Saya tidak percaya. Hah? Karena di Alkitab baru saya tahu dia penebus Kalau nggak saya. ada Alkitab, nggak percaya. Berarti itu mengandalkan apa yang terlihat. Ya Karena- sudah, mengandalkan apa yang ya sudah imanin. Sebelum ada langit dan bumi, Tuhan udah ada apa belum? Saya begitu aja kasih pertanyaan. Saya Sebelum tidak ada langit dan bumi, menyembah yang tidak dengar saya dulu. lihat. Sebelum ada langit dan bumi beserta isinya, Tuhan udah ada apa belum? Jawab. Tuhan udah ada. Nah, Tuhan yang menciptakan jadi kalau langit Tuhan dan udah ada, bumi. kenapa kau pertuankan yang sebelum ada, sesudah ada langit dan bumi? Kau percaya, jadi ini ganda namanya. Percaya kau sebelum ada langit dan bumi ada Tuhan. Tuhan Allah, Sementara Bapa, percaya Roh juga Kudus, kau itu satu sesudah itu. ada langit dan bumi baru ada Tuhan. Jadi ganda sama kau, sama semua kau borong. Sebelum ada langit dan bumi, kau percaya ada Tuhan. Sesudah ada langit dan bumi, percaya juga kau ada Tuhan. Jadi ganda. Jadi percaya kepada yang terlihat, percaya juga kepada yang tidak terlihat. Mbak Hina, Percaya juga. tadi Anda bilang kalau tidak ada Alkitab, Anda percaya tidak? Tidak. Ah. Kenapa? Karena di Alkitab itu kita belajar. Di situ kita belajar. Kenapa? Dan Jadi mana kalau saya nggak ada percaya? Alkitab, kau kalau tidak nggak mau menyembah. saya tidak tahu apa-apa. Jadi kalau nggak ada Alkitab yang tertulis, kau nggak mau menyembah Bapa? Saya menyembah Bapa, Dari mau menyembah Allah, saya menyembah Bapa. Wah, Saya menyembah Bapa yang tidak terlihat. Karena di dalam Alkitab, jangan kau bilang kau mengasihi aku yang tidak terlihat. Yang kau lihat aja tidak kau kasihi. Itu ada kan firman Tuhan? Jadi jangan Anda bilang Pak saya tidak Robinnya menyembah Tuhan, ini ngelak. itu. Pak Robinnya ngelak. Nah, kepental.
Jadi gini aja bentar. Pak Ustadz, saya pun tidak mau berdebat Kenapa? gitu. Saya tidak mau berdebat gitu. Cuman saya hanya Ya tadi kayak gimana Bu? Saya kan sudah menjelaskan tadi tuh ya Iya. tentang masalah syarat jadi Tuhan. Syarat jadi Tuhan sama Anda. iya Ada- itu kan Ada Tuhan mati setahu dulu Pak Ustadz. lalu bangkit. Ada Tuhan mati dulu lalu bangkit gitu. itu kan itu prinsip Pak Ustadz, itu pengetahuan Pak Ustadz, tapi pengetahuan saya tidak seperti itu. Saya tidak membantah gitu. Itu pribadi kita masing-masing kan gitu Pak Ustadz. Tapi di sini tadi dibilang kenapa Ibu menyembah Allah yang tidak terlihat? Yang terlihat, saya tidak menyembah yang terlihat. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah jumpa dengan yang saya sembah. Tapi saya percaya, kenapa? Karena dia juru selamat saya. Gitu. Makanya di sini saya hanya nggak mau berdebat banyak. Saya hanya menegaskan itulah keyakinan saya. Karena saya Gini, tadinya, agak sedikit masalahnya dia karena di, Pak Robin itu juga Kristen dia. Cuma pahamnya dia beda gitu. Dia tidak menuhankan Yesus. Iya, Yesus itu bukan Tuhan. di situ. Setiap umat Kristen yang saya tahu, lain dari entah Bunda Maria apakah itu, setiap umat Kristen Protestan, dia menyembah Tuhan Yesus Allah, Putra dan Roh Kudus, dia sembah. Karena itu satu. Oh, itu siapa yang ngajarin, Bu? Itu ada di Alkitab. Bapak kami mengutus. Semana jelaskannya ya Pak Ustadz? Karena saya tidak pintar sih dengan hal ini menjelaskannya gitu. Karena dia anak Bapak gitu. Nggak ada ajaran Yesus kayak gitu. Bunda Maria. Makanya perbanyaklah baca kitabnya. Nggak ada ajaran Yesus yang seperti Anda katakan. Itu sudah jelas waktu Pak Ustadz debat dengan Edis, itu sudah jelas sekali Pak Ustadz. Nah, jadi saya rasa kalau seperti saya Pak Ustadz bisa mengeles gitu atau bisa Anda percaya kata Edis. Anda percaya kata Edis. Edis Saya itu tidak percaya dia Edis ya. tapi dia ya. ada Bentar. Kamu saya tanya, Bu. Yesus itu Tuhan atau bukan? Edis itu. Enggak, ini saya tanya sama kamu. Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Dia Tuhan. Baik, Roh Kudus Tuhan atau bukan? Tuhan. Bapa yang di sorga Tuhan atau bukan? Bapa yang di sorga Tuhan. Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Ada 3 Tuhan tapi dia jadi satu roh Pak Ustadz. Jadi di sini kita perpanjang karena itulah kata-kata Edis saya yang kayak gitu, kata Edis tuh. Percaya Anda sama Edis? Nih. Kata Edis nggak ada 3 Tuhan tuh. Ada di Bible. Semua ucapan dia berasal dari Bible. Tidak ada asal-asalan dia ngomong. Dia semua berasal dari Bible. Atau Alkitab. Dia berasal dari situ semua. Tidak ada dia membuat-buat. Kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Dia diselamatkan. Bo, kalau kamu mau diselamatkan, kata video Edis, buang dulu paham Tritunggalmu itu di tong sampah gitu, ke tong sampah. Potong Pak Ustadz. Itu udah dipotong-potong. Apa ya? Udah dipotong kayak gimana? Kalau Anda aja kan kata Anda itu juga kata Edis tuh. Kata saya kayak gimana?
Di room edis pun orang Islam yang tidak tahu apa-apa seperti itu ditanya ngomong Saya nggak masalah, nggak bahas masalah Islam, karena Anda kan membawa Edis tadi ke sini sama saya. Kata Edis, kalau kamu mau selamat, buang aja Tritunggal itu ke tong sampah dulu gitu. Itu nggak sepenuhnya kan Pak Ustadz? Apanya? Framingnya itu Jelas tidak kok dia sepenuhnya, ngomong karena banyak itu- pitinya, itu banyak hanya pitinya, potongan. buang aja dulu Tritunggal itu ke sampah kata Edis.